Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, mantap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. baik. Alhamdulillah baik. Aman. Baik ya semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya tadi saya mengerjakan soal yang di WhatsApp semua. Sudah. Sudah ya? Sudah. Nanti Ibu cek, itu sebagai resensi hari. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi kemarin kita mempelajari apa aja? Masih ingat? Persilangan, Bu, monohibrid, dihibrid, terus Iya, terus apa? terus itu intermediate, terus udah. Iya, kemarin kita mempelajari tentang pola pewarisan pada hukum Mendel. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pada penyimpangan semu hukum Mendel. Ibu akan share PT terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hukum Mendel. Nah, hukum Mendel kemarin ada dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum. Nah, apakah semua persilangan akan menghasilkan rasio fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel? Bagaimana menurut kalian? Tidak. Ya. Enggak selalu. Pada kenyataannya, iya. Kalau pada kenyataannya tidak semua persilangan itu akan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel. Nah, terdapat beberapa kasus yang menghasilkan rasio yang menyimpang Mendel tersebut. Itu dikenal atau disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadi penyimpangan tersebut? Apa saja contoh atau peristiwa yang menunjukkan adanya penyimpangan semu? Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang penyimpangan semu pada hukum Mendel. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan penyimpangan semu hukum Mendel meliputi epistasis dan hipostasis, kriptomeri, polimeri, gen-gen komplementer, serta atavisme. Selanjutnya ada menyajikan hasil perhitungan peluang dari peristiwa persilangan menurut hukum Mendel dalam bidangnya dan peternakan. Oke, tadi sudah mengamati dan melihat gambar. Gambar apa ini? Ayam. 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 Tadi kan sudah menjawab pertanyaan. Coba sekarang salah satu bisa menyampaikan jawabannya yang ditulis di WhatsApp tadi. Siapa yang mau? Ya. Ya, saya, Bu. Nanti ada nilai poinnya loh. Udah. Perkenalan dulu siapa ini? Nama saya Randy Wibowo, absen 26. Jawaban saya
Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan Saya, Bu. Ada Bu. Iya. Coba tadi Jawabannya jawabannya apa? Disampaikan. Jawabannya sama kayak Randy. Gimana, Bu? Iya, coba nggak apa-apa. Kalau Apa jawaban tadi? saya, penyimpangan yang Ibu kirim itu namanya adalah apatisme. Apatisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Gitu. Oh iya. Nah, tadi gambar ini adalah berbagai jenis macam pial atau jengger ayam. Nah, pada peristiwa ini merupakan contoh dari atavisme. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Macam-macam dari penyimpangan semu Mendel. Yang pertama ada epistasis dan hipostasis, kriptomeri, menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Sudah, Bu. polimeri, atavisme, dan gen komplementer. Yang pertama, ada epistasis dan hipostasis. Nah, ini merupakan gen epistasis, yaitu sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel. Sedangkan gen hipostasis yaitu gen yang dikalahkan. Nah, ini digarisbawahi bahwa gen epistasis tersebut menutupi ekspresi dari gen lain yang tidak sealel. Ini contohnya ada apa itu gambarnya? Sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bawang sama bawang bombay. Bawang Bawang putih, bawang bombay. Ya, ini contohnya adalah umbi lapis pada bawang atau. Nah, selanjutnya ada contoh. Warna umbi lapis pada bawang menunjukkan gen A adalah epistasis terhadap gen B dan gen B besar dan gen B kecil. Nah, gen A adalah gen dominan yang menentukan warna merah, sedangkan gen B adalah gen dominan yang menentukan warna kuning. Selanjutnya, para tahu yang artinya betina A dan B kecil disilangkan dengan jantan, yaitu A kecil, A, B besar, B besar. Dengan sifat merah disilangkan kuning. Nah, selanjutnya menghasilkan keturunan pertama, A besar, A kecil, B besar, B kecil, yang bersifat merah. Kenapa ini tadi merah? Kenapa enggak kuning? Karena A lebih dominan daripada B kecil dan B besar. Maybe. Ya, benar. Siapa tadi yang jawab? Ya, Bu. Saya siapa? Randy. Ya. Mata. Suma, Bu. Randy. Suma, Bu. Ini kok main. Suma atau Randy? Suma, Bu. Suma, absen 34. Bocah kok iso. Iya udah. Nah, benar tadi bahwa keturunan pertama merah dijelaskan bahwa tadi gen A lebih dominan atau dia epistasis terhadap gen B besar dan B kecil. Sehingga warna yang terjadi atau terbentuk adalah merah. Kemudian dengan sesamanya dari keturunan pertama dan ada gamet-gamet yang terbentuk. Menentukan gamet-gametnya ini sudah ya harusnya, karena kemarin sudah mengerjakan soal persilangan. Nah, terus masuk pada tabel. Nah, ini sama seperti kemarin. Di sini ada gamet dari betina, terus jantan. Nah, dipertemukan pada tabel ini. Selanjutnya, dari tabel tersebut, manakah fenotip
yang menunjukkan warna merah, kuning, dan putih. Coba disebutkan nomornya. Yang merah nomor 2, Ya, nomor nomor 5, 2. Nomor 1, bagaimana? nomor 1 nggak tahu Bu, itu dominan semua. Nah, Orange. dilihat lagi tadi gimana keterangan soalnya. Gen A besar epistasis terhadap gen B besar dan B kecil. Jadi, bila ada A besar bertemu dengan B besar dan B kecil, tetap dominan yang A besar, walaupun dia homozigot ataupun dia heterozigot. Berarti A warnanya apa? A ya. Nomor 1 warnanya apa? Apa ya? Merah, Bu. Merah. Ya nggak sih? Merah ya. Merah. Oke, merah. Yang kuning mana? Nomor berapa? Kuning nomor 11, nomor 9, 12, 15, 16, 11, 15, 12, 16. 9. Bisa. Yang putih nomor berapa? Yang putih nomor 16. 16. 16. Ya, nomor 16. Autisme merupakan interaksi beberapa gen yang mengakibatkan menghilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan sifat keturunan berbeda dari induknya. Nah, sifat induk muncul pada generasi selanjutnya. Nah, ini jenisnya ada pial sumpel atau walnut, pial pi atau biji, ada single, terus ada gerigi atau rose. Oke, ini ada soal 1. Pada peristiwa epistasis dan hipostasis, gen merah M besar adalah epistasis dan gen kuning K besar hipostasis. Bentar. Jika tanaman M besar, M kecil, K besar, K kecil berbunga merah, disilangkan dengan tanaman M kecil, K besar, K kecil berbunga kuning, berapakah perbandingan turunan F2 yang dihasilkan? Coba, ini berarti sifatnya apa? Diidentifikasi dulu soalnya. Sifat gimananya, Bu? Jenis penyimpangannya. Oh, Lima epistasis. Epistasis. Ya. Tadi ini gen merah M epistasis. Berarti bagaimana gen tersebut? Bersifat dominan. ya, dominan atau menutupi dari gen kuning, yaitu gen yang hipostasis. Ya. Ya, bisa dipahami? Ya. Oke, kemudian disilangkan tanaman berbunga merah dan tanaman berbunga kuning dengan genotip tersebut. Coba dikerjakan terlebih dahulu. Skip. Ibu Ayo, yang lain. Ayo. Beri waktu 2 menit. Cukup. Ayo, Sap. Ayo. Bismillah, ayo. Garap. Jangan ngomong garap. Ayo, ngerjakke. Ayo, Sap. Nenin, Neza. Lah gue gini, Sum. Jangan nyuruh loh, Mas. Dikerjakan dulu. Aku gak bisa. Lo harus bisa. Tadi sudah paham katanya. Nah. Merah sama kuning itu ntar jadinya apa, Bu? Merah sama kuning jadinya apa? Apa, Bu? Aku bisa jawab, Bu, kalau Hijau. oren. Oren. Merah sama kuning. Iya kan? Oren. Nggak ada kan, merah dominan ke kuning, berarti merah itu hasilnya. Nah, itu bisa. Siapa tadi yang jawab?
Ayo dilanjutkan. Tidak ada warna campuran ya, oranye, hijau, atau biru dongker. Itu Suma, Bu. Bukan, Suma tuh kapan keluar, Bu. Iya, itu semua bisa. Coba siapa? 2 menit loh. Sudah Langsung. lewat 1 menit. Ayo langsung, guys. Sudah ada yang bisa? Lima 15:1, Bu. Halo. Halo? Gimana? 15:1. 15:1. Iya. Yang merah banding yang putih. Yang merah banding yang kuning. Untuk kita itunya induknya apa? Parentalnya. Parentalnya M besar, M kecil, K besar, K kecil dikalikan sesamanya. Ini kan Bingung. soalnya disilangkan dengan tanaman M kecil, K besar, K Oh. kecil. Berarti Oh. itu parentalnya. Terus gametnya apa yang terbentuk? M besar. M besar, K besar, M besar, K kecil, M kecil, K besar, M kecil, K kecil, Disilangkan dengan M kecil, K besar, M kecil, K kecil. iya. Terus Itu tok. iya itu toh. Kemarin kan ada cara penentuan gamet. 2 pangkat Ya, Bu. N. Ya, masih ingat ya? Oke, terus lanjut. Perbandingan fenotipnya berapa? Bu, saya dapat 4:3:1. Nah, mantap. 4:3:1. Apa? Fenotipnya apa berarti? Merahnya 4, kuningnya 3, yang nggak berwarna 1. Apa gimana, Bu? Oke, Nggak siapa berwarna. tadi yang jawab? Sabrina, Bu, nomor absen 31. Terus sama siapa tadi? Yang cowok tadi loh. Iki. Oke, tadi soal epistasis dan hipostasis. Ah, Bu, bukan Randy. Randy, Suma. Suma. Iya. Oke, nah ini ada jawabannya. Tadi diketahui bahwa gen merah, M besar epistasis ya, terhadap gen kuning hipostasis. Nah, tanaman tadi berbunga merah disilangkan dengan berbunga kuning. Untuk gametnya tadi sudah disebutkan, benar. Nah, untuk persilangannya juga tadi sudah dijawab. Perbandingan keturunan siapa? Berapa tadi? 4:3:1. Iya, benar. 4:3:1. Coba ini mana yang merah dan mana yang kuning? Mana yang putih dari tabel ini? Ini apa? Yang pertama. Yang merah M besar M merah. kecil. Yang merah tuh yang M-nya besar. Ya, bisa tuh Ini merah. Iya. Ya. Ini juga merah. Yang kedua ini merah. Yang K besar kuning. Yang ini apa? Yang M kecil, M K kecil. Merah. Yang mana? Yang mana, Bu? Kursornya jalan enggak? Nggak jalan. Oh, enggak jalan. Bu, Kursornya lari berarti. Yang itu Yang M K kecil, K besar kuning. M besar, M kecil, K besar, K kecil. Nah, Iya,
benar ya. Tadi yang perlu diingat hanyalah tadi bahwa gen merah epistasis dari gen kuning K besar. Nah, apabila tadi gen merah bertemu dengan K besar pun warnanya juga akan merah. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, tadi di awal ada pertanyaan tentang apa sih yang menyebabkan terjadinya penyimpangan semu pada hukum Mendel tersebut. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel tersebut disebabkan oleh beberapa gen yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip atau keturunan. Nah, tetapi meskipun demikian, rasio fenotip tersebut masih mengikuti dari aturan hukum Mendel, sehingga hasil rasio fenotipnya dapat dikatakan sebagai suatu penyimpangan semu dari hukum Mendel. Nah, untuk hari ini tadi sudah mempelajari apa aja? Macam-macam penyimpangan semu hukum Mendel. Terus Ada apa aja tadi macam-macamnya? cara tahu perbandingan fenotipnya. Iya. Untuk macam penyimpangannya apa aja tadi yang sudah dipelajari? Ada epistasi dan hipostasi. Terus ada kriptometri, polimeri, dan komplementer, dan atavisme. Oke, ya benar. Tentang penyimpangan semu hukum Mendel tadi yang sudah dipelajari ada epistasis, hipostasis, polimeri, kriptomeri, gen komplementer, dan juga atavisme. Nah, untuk tugasnya nanti mengerjakan dua soal tentang penyimpangan semu hukum Mendel dan juga membaca untuk materi selanjutnya tentang pautan dan pindah silang. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Di rumah aja jangan banyak keluyuran. Ayo, siapa yang sering keluyuran? Randy. Nah, aku Randy kerja aku lagi. piye nah. Oke, apabila tidak ada kepentingan, jangan terlalu sering-sering keluar. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun cara menyampaikan atau kecepatan dalam menyampaikan, mohon maaf. Semoga pembelajarannya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Stop.